ketika rumah kami sempat jendela dibuka oleh pencuri ya. Ibu saya tidak teriak tapi langsung ambil sapu sapu lidi dan dipukul itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BPK PKS Jawa Timur. Hari ini kita bersama-sama akan berbincang-bincang ya, ngobrol bareng-bareng dengan dua wanita inspirasi yang tentunya tidak asing lagi di kalangan PKS ya, dan juga tentu masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Nah, teman-teman semuanya yang khususnya para bunda-bunda solihah, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ibu yang akan jatuh pada tanggal 22 Desember. Pada hari ini tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Bagaimana sosok seorang ibu yang ideal? Dan tentu saja pada hari ini juga kita akan berbicara bagaimana sosok yang sangat inspirasi yang menemani kita pada siang hari ini. Tentu ibu menjadi sebuah inspirasi bagi setiap orang karena ibu adalah pribadi yang akan senantiasa menemani, senantiasa memberikan kasih sayang, senantiasa memberikan doa, dan tentu saja memberikan dukungan dan teladan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ibu adalah bagian dari sebuah keluarga yang tidak akan pernah terpisahkan dalam kehidupan siapapun, karena kita semuanya lahir dari rahim ibu yang merupakan sebuah inspirasi yang diberikan oleh para ibu tentunya akan kita bahas pada hari ini. Sahabat RKI BPK PKS Jawa Timur, telah hadir bersama kita pada hari ini adalah Ibu Nur Hayati, Duta RKI PKS Jawa Timur. Beliau adalah seorang ibu yang sangat menginspirasi. Tentunya kita akan mengenal lebih dahulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hayati. Terima kasih sudah bisa hadir bersama dengan podcast BPK PKS. Kemudian yang kedua, hadir bersama kita juga adalah salah satu perempuan yang sangat menginspirasi, khususnya di kalangan perempuan-perempuan yang banyak tentunya memberikan kontribusi khususnya di ranah publik dan juga kebijakan yang ada di seluruh Jawa Timur ini, insya Allah. Nah, bersama kita di sini ada salah seorang anggota legislatif yang berasal dari Jawa Timur ya, dengan anggota legislatif DPRD wilayah Jawa Timur, Ibu Lili Hendarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili Hendarwati. Ini kita akan berbincang-bincang pertama-tama berkaitan dengan menyambut Hari Ibu. Tema kita pada hari ini adalah ibu yang sehat dan bahagia akan melahirkan keluarga yang tangguh. Nah, sebelum kita masuk kepada tema yang berkaitan dengan tema yang pada hari ini, saya ingin bertanya dulu nih. Ini kita semuanya tentunya adalah ibu-ibu ya Bu ya. Ya, Masya Allah, ibu-ibu yang luar biasa tentunya. Nah, untuk Ibu Nur Hayati dan juga Ibu Lili, saya ingin bertanya berkaitan dengan pendapat Ibu. Ya, pendapat Ibu berkaitan dengan Ibu. Jadi pendapat Ibu berkaitan dengan Ibu sebagai seorang personal. Ya, mungkin dari Ibu Nur Hayati dulu barangkali ya, silahkan. Kalau menurut saya dari apa ya yang saya alami dengan ibu saya, ibu itu seorang yang tangguh, tabah, dan alhamdulillah itu juga akhirnya mengalir ya ke diri saya. Saya juga berusaha seperti itu untuk bisa tangguh, tabah, dan senantiasa mendoakan ya anak-anaknya, dan sesuai dengan itu perjalanan anak kita itu dimudahkan. Ya, berarti inspirasinya dari ibu ya, ibunya Bu Nur Hayati menginspirasi menjadi seorang perempuan yang tangguh gitu. Kemudian hal itu juga dicontoh atau diteladani oleh Bu Nur Hayati. Demikian ya barangkali. Nah, mungkin kita mendengarkan barangkali dari Bu Lili Hendarwati barangkali berkata berkaitan dengan sosok ibu secara personal menurut Bu Lili. Iya,
Kalau bagi saya, ibu itu tauladan. Ibu saya adalah perempuan yang kuat, yang selalu menginspirasi, yang selalu sabar, yang selalu mengarahkan, selalu mendidik, dan semuanya, insya Allah. Jadi saya melihat beliau adalah sosok perempuan tangguh, perempuan kuat, yang hadirnya bagi saya adalah sesuatu sekali begitu. Beliau adalah guru yang pertama bagi saya dan bagi para putra-putrinya yang lain, insya Allah. Kita lanjutkan sedikit ya berkaitan dengan gambaran tentang ibu masing-masing Iya. ini tadi. Yang dimaksud barangkali tangguh itu seperti apa barangkali, atau mungkin Iya. yang tadi seperti Bu Nur Hayati menyampaikan bahwa ada yang bisa dijadikan sebagai apa ya, diwariskan ya, atau diterima dari ibu kemudian diwariskan dalam mendidik anak-anak. Nah, mungkin saya bertanya dulu kepada Bu Lili, silakan. Iya, masa kecil saya dulu karena bapak adalah seorang angkatan ya, dari angkatan. Beliau tidak tinggal satu kota dengan kami, sehingga masa kecil kami dilalui dengan hanya bersama dengan ibu di setiap harinya. Baru satu sepekan sekali bapak hadir. Dan beliau mengerjakan semuanya, ya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, ya sebagai ibu dan sebagai bapak ketika ayah sendiri tidak ada di rumah. Ya. Saya melihat sosok beliau karena beliau juga seorang pekerja. Beliau adalah seorang guru SD yang orangnya juga sangat aktif, sangat aktif di organisasi. Mungkin saya juga melihat sosok beliau di dalam kesehariannya. Jadi beliau ini betul-betul tidak pernah mengeluh sepanjang ini di dalam mengasuh kami, para putra-putrinya. Bukan putra ya, kami putri, 3 putri kan. 3 putri yang ya walaupun beliau adalah seorang pekerja mungkin ya di luar, tapi kalau di dalam dengan selalu memberikan kepada kami ini nasihat-nasihat, kemudian contoh, tauladan dan sebagainya. Jadi termasuk bekerja juga di luar gitu. Iya, ibu karena ibu juga mendidik 6 orang. betul. Masya Allah. Iya. Oh, kalau ibu 3 orang. Oh, 3 Iya, orang. 3 putri, 3 Oh, putri. 3 putri. Iya, 3 putri. Putri semua gitu. Putri ya. semua, Masya iya. Allah. Jadi hari-harinya sibuk dengan kegiatan beliau sendiri dan juga mengurus kami 3 orang anak ini. Iya. Ya, luar biasa berarti Ya. kenangan tentang ketangguhan seorang Betul. ibu itu mungkin apa ikut ini barangkali Yang dengan yang saya ingat adalah ketika masa itu banyak ini ya, pencurian. Ya, di rumah-rumah banyak pencurian, ya. Ketika rumah kami sempat jendela dibuka oleh pencuri ya. Ya. Ibu saya tidak teriak tapi langsung ambil sapu sapu lidi dan dipukul itu ya. Jadi sampai apa namanya pencurinya lari begitu ya. Dan itu kan di rumah tidak ada laki-laki, hanya kami berempat dari ibu dan 3 perempuan. Jadi saya waktu itu melihatnya ya seperti itulah ya. Ibu itu tidak pernah mengeluh, tapi dia melakukan dengan semampu beliau. Termasuk tentu kalau karena hari-hari tidak bersama dengan ayah ya, jadi kalau ada genteng bocor, Wah, ikut naik. kalau iya, kalau ada hal-hal mungkin yang Jadi berkaitan dengan memang ibunya Bu Lili ini kaulah segalanya. iya, kaulah segalanya betul, iya kaulah segalanya betul. Jadi beliau sangat luar biasa, ya itu yang saya lihat dari sosok beliau. Alhamdulillah. Nah, mungkin kembali ke Bu Nur Hayati tadi berkaitan dengan menyampaikan bahwa memberikan contoh ya, kemudian juga mendidik hampir dengan sama persis barangkali ya dengan cara-cara benar. Mungkin contoh apa sih yang paling berkesan barangkali yang biasanya Bu Nur Hayati istilahnya menteladani dari ibu? Jadi hampir sama dengan Bu Lili ya. Kalau beliau ketemu bapaknya sebulan sekali. Kalau saya itu, ibu saya itu posisinya single parent mulai saya SMA gitu. Akhirnya mulai itu saya mencontoh bagaimana beliau itu bangun pagi, kemudian memulai aktivitasnya untuk membantu pemasukan ekonomi keluarga gitu ya. Sambil beliau itu kalau mengerjakan sesuatu tuh mulut beliau itu tidak pernah berhenti untuk zikir gitu. Jadi di tengah malam saya lihat, oh ibu saya itu bangun ya setiap hari seperti ini dengan doa-doanya. Nah itu yang menginspirasi saya untuk nanti saya kalau jadi ibu itu ya minimal
75% itu mencontoh apa yang beliau lakukan. Walaupun beliau sendirian, alhamdulillah bisa menuntaskan pendidikan putranya itu, empat-empatnya itu bisa lulus sarjana gitu ya. Nah, kalau dulu ibu saya itu hanya sekedar seperti itu kok bisa ya. Nah, saya yang sudah disekolahkan lulus sarjana, mosok ndak iso gitu ya. Nah, itu memotivasi saya, menginspirasi saya untuk bisa seperti beliau bersemangat untuk mendidik anak-anak dengan ketabahan beliau dan doa beliau, masya Allah ya, selalu menyertai kami ini. Itu yang selalu saya pegang, dan akhirnya saya ke anak-anak juga seperti itu, tidak lepas dari doa. Ya, masya Allah ya, ternyata terinspirasi dari dua ibu yang juga sangat luar biasa, masya Allah. Ya, baik, karena kita tadi sudah berbicara tentang ibu ya, ibu-ibu yang luar biasa, tentunya ibunya Bu Nur Hayati dan Ibu Lili sebagai ibu yang sangat tangguh ya. Nah, ini sekarang berbicara tentang ibu sendiri sebagai seorang perempuan barangkali. Nah, ini kita, karena bahasan kita ini berkaitan dengan sehat dan bahagia ya. Jadi seorang ibu pada dasarnya melahirkan keluarga yang tangguh. Jadi tadi sudah memberikan gambaran ya, dua perempuan kita ini, Bu Lili dan juga Bu Nur Hayati, sudah melahirkan keluarga-keluarga yang luar biasa tangguh ya. Dan kita saat ini membicarakan tentang sehat dan bahagia. Nah, kalau menurut Bu Nur Hayati, makna sehat dan bahagia untuk seorang ibu itu seperti apa? Seorang ibu itu memang diharapkan senantiasa sehat ya fisiknya. Jadi kalau bisa jangan sakit. Dan selainnya beliau juga harus bahagia gitu ya. Karena kalau hanya sehat tidak bahagia, itu nanti dalam mengelola rumah tangga bawaannya bete, emosi gitu ya. Nah, bete gitu ya. Kalau bahagia saja tidak sehat itu juga tidak bisa. Tapi biasanya kalau orang itu sehat mesti bahagia ya Bu. Iya, insya Allah. Insya Allah seperti itu. Ya. Makanya seorang ibu itu bagaimana ada support ya dari pendamping dan dari lingkungannya juga, agar beliau itu bisa sehat, bisa bahagia. Kalau sehat saja tidak bahagia, ini nanti kasihan ya ke pengelolaan putra putrinya, karena bisa jadi emosi ibu itu dalam puncaknya itu akhirnya meremetnya ke anak-anak. Jadi anak-anak itu menjadi tempat pelampiasan emosi ibu yang tidak bahagia. Jadi banyak kasus ya, beberapa di daerah kami itu melihat ibu yang tidak bahagia di kesehariannya itu, menurut saya mulut beliau itu saat melihat putranya itu melakukan sesuatu yang kurang pas, yang keluar itu bukan nasihat, tapi malah kadang sampai pada umpatan. Nah, padahal umpatan seorang ibu itu kan juga doa ya, bahaya sekali. Iya. Itu yang namanya seorang ibu itu harus sehat secara fisik, karena beliau itu dibutuhkan oleh putra putrinya dan juga untuk masyarakat. Kalau Bu Lili ya, tidak hanya di rumah saja begitu. Tapi di sisi lain beliau juga harus bahagia. Nah, bahagia ini butuh support dari rumah. Mungkin Bu Lili yang banyak keluar ya, sering kemudian dan sebagainya, banyak meninggalkan rumah itu yang bisa menceritakan banyak bagaimana yang namanya bahagia, kemudian bisa mengelola rumah dengan baik. Itu kalau menurut saya. Masya Allah ya, luar biasa. Ternyata bahagia dan sehat itu menjadi suatu kemestian ya Bu ya, buat seorang ibu. Nah, kita berpindah dulu ke Bu Lili nih. Ibu juga sebagai seorang ibu dan juga istilahnya sedang berkiprah di ranah publik ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri unsur sehat itu untuk diri sendiri dan juga bagaimana menerapkannya di dalam keluarga sehingga mampu hadir ya, baik di ranah keluarga maupun di ranah publik, itu seperti apa? Iya, menurut saya bahwa sehat bagi kita ini sudah merupakan hal yang sangat prioritas ya.
siapapun ketika kita akan memberi pasti kita harus memiliki, ya. Kalau kita tidak memiliki aspek sehat saja, pasti kita sudah disibukkan dengan diri kita sendiri, ya. Bahkan mungkin tidak akan bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain, ya. Kita sendiri aja berdiri nggak mungkin, ya, nggak sanggup begitu, ya. Maka sehat itu menjadi sebuah kewajiban. Kalau seorang ibu sehat, artinya dia juga baik secara fisik maupun tentu mentalitas, tadi juga yang dibicarakan oleh Bu Nur, ya, Masya Allah. Kalau perempuan sehat secara fisik maupun secara mental, pasti auranya akan berbeda. Keluarnya adalah aura bahagia. Dan sesungguhnya kalau kita udah menjadi ibu, ini bahagia kita ini ya bagaimana kita melihat anak-anak kita bahagia. Ketika mereka tersenyum bahagia, itulah bahagia kita. Iya. Tapi ketika kita melihat anak-anak kita ini diam, kemudian ada tidak semangat atau apapun, itu menjadi sebuah kesedihan bagi kita. Ya. Pertanyaan yang itu mungkin juga sempat menggalaukan bagi para ibu-ibu. Ya. Mudah-mudahan sih kita bisa menjadi orang-orang yang selalu bahagia, ya, mental kita maupun fisik kita. Tapi pernah nggak Bu itu misalnya nih, aduh aku capek banget nih, lelah nih gitu. Itu pernah gitu nggak? Terus gimana nih ngatasinnya gitu? Capek, lelah itu saya kira manusiawi, ya. Bahkan bohong kalau kita bilang nggak pernah capek, nggak pernah lelah. Iya, kita pasti capek, kita pasti lelah. Tetapi bagaimana tentu kita mengembalikan kepada unsur ini. Sekali lagi kalau saya motivasi diri, ya, motivasi saya keluar tentu bagian dari panggilan umat begitu, ya, bagian dari amanah. Bukan kita ingin untuk kemudian muncul dan menjadi bintang, bukan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berguna untuk umat, ya, berguna untuk masyarakat, bisa memberikan kontribusi. Maka lelah dan capeknya kita, kalau itu merupakan bagian dari lelah dan capek dari kegiatan kita memberikan kontribusi kepada masyarakat misalnya, itu menjadi satu satu kebahagiaan justru begitu. Artinya saya masih mampu untuk berkiprah gitu, ya. Kalau dalam kondisi lelah dan capek tentu di rumah, ya, alhamdulillah. Bagaimanapun juga ketika kami yang biasa keluar ini, sebenarnya support system kami yang terbesar itu kan dari keluarga. Ya. Bagaimana keluarga bisa memahami, anak-anak bisa memahami bahwa keluarnya kami, aktivitas kami di luar ini sesungguhnya kan untuk kegiatan-kegiatan yang insya Allah memberikan manfaat kepada masyarakat. Ketika anak-anak memahami, utamanya suami juga memahami, maka ketika pulang dalam kondisi misalnya capek sekalipun, alhamdulillah keluarga ini tidak menambah dengan beban yang lebih, ya. Dan alhamdulillah anak-anak ini juga sudah terdidik sejak awal, ya, untuk menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bertanggung jawab. Dan itu mungkin merupakan satu support system yang menurut saya luar biasa gitu, ya. Sejak kecil anak-anak melihat ibunya sudah sibuk di dalam kegiatan-kegiatan dakwah, di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, maka mereka berusaha untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab pribadi mereka tanpa merepotkan begitu, ya. Jadi selalu kan anak-anak ini kadang saya juga dek gitu ketika mereka misalnya bilang, kenapa tidak bilang ke Umi misalnya, Umi sedang sibuk, saya berusaha untuk bisa menyelesaikan sendiri begitu, ya. Kecuali kalau dalam kondisi yang memang betul-betul harus, ya. Makanya saya mencoba untuk anak-anak ini tetap terbuka gitu, ya. Kalau ada hal-hal yang Umi harus bantu atau Abi harus bantu, harus disampaikan gitu, ya. Kalau kamu bisa menyelesaikan sendiri, alhamdulillah gitu. Tapi rata-rata anak-anak ini kok selalu ingin menyelesaikan sendiri apa yang, ya, menjadi kewajiban, termasuk tugas-tugas gitu, ya. Alhamdulillah saya itu kadang bersyukur ini bukan ibunya yang luar biasa, tapi anak-anaknya yang penuh pengertian. Anak-anak yang penuh pengertian. Jadi repot-repotnya, karena mungkin sedari awal, ya, kita mencoba untuk memahamkan kepada anak-anak bahwa sesungguhnya uminya ini tidak hanya milik keluarga sendiri. Ketika keluar, kemudian mereka melihat kondisi, Umi bersama dengan warga masyarakat yang mereka juga menunggu-nunggu, itu mereka akhirnya bisa paham, gitu. Dan juga mereka melihat, kadang saya, alhamdulillah kita sekarang dalam kondisi yang enak, ya, bisa video call, ya, memperlihatkan, ya. Kita lagi ngapain, nah, ya, ya, itu. Jadi kenapa
ditakdirkan misalnya baru sekarang menjadi seorang anggota dewan, mungkin juga salah satunya karena support sistemnya Allah sudah siapkan dalam bentuk dalam bentuk itu video call-nya udah, terus anak-anak juga sudah tumbuh besar, sudah lebih bisa mandiri di dalam mengerjakan segala macam hal termasuk tanggung jawab terhadap dirinya pribadi. Jadi kalau kenapa begini dan begini ya, kalau saya kembalikan memang Allah sudah persiapkan itu untuk kemudian keluarga bisa menjadi support system terhadap kegiatan-kegiatan yang mungkin di rumah harus diselesaikan. Masya Allah, ini masih pertanyaan nih sama Bu Lili. Jadi karena kita kan berbicara tentang aktivitas atau kontribusi kita di masyarakat ya, baik Bu Nur Hayati maupun Bu Lili memiliki kontribusinya masing-masing ya. Saya mau nanya nih ke Bu Lili ya. Ketika berada dikenal sebagai orang yang aktif ya, istilahnya aktif di dunia publik ya maupun di dunia istilahnya kelihatan di ranah publik. Nah, tantangan terbesar apa yang paling Ibu rasakan ya ketika ingin menyeimbangkan nih antara ranah publik maupun ranah domestik ini tadi, dan juga ini mungkin sebagai pelajaran juga nih buat para ibu yang aktif ya, yang memiliki kreativitas di luar, yang memiliki aktivitas di luar, yang berada dikenal di ranah publik. Nah, bagaimana agar supaya kedua ini bisa seimbang? Nah, kadang-kadang memang orang mudah berbicara namanya menyeimbangkan atau kata-kata menyeimbangkan itu mudah gitu ya. Tetapi senantiasa pasti selalu ada tantangannya. Nah, yang Ibu rasakan sendiri seperti tantangannya seperti apa, dan barangkali bisa berbagi kepada publik, khususnya para ibu-ibu tentunya yang mungkin sama dengan kedua ibu kita, Bu Nur Hayati dan Bu Lili, bagaimana caranya mengatasi kondisi-kondisi yang ketika tantangan itu datang, apa yang harus saya lakukan? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berada di dalam aktivitas di luar rumah, itu sesungguhnya kan adalah amanah ya, bagian dari sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama begitu. Maka memang hal yang paling sering menjadi tantangan itu adalah waktu. Waktu yang bersamaan. Jadi sering sekali ini kegiatan ini berbenturan ya, kegiatan anak ambil rapot, anak misalnya harus mengumpulkan komite sekolah ngumpul dan sebagainya. Putra putrinya pada banyak nih. Iya, anak-anak hanya kalau saya waktu itu tinggal mungkin ya, kalau di komite itu kan yang seringnya ini ya, yang masih SMA ke bawah, ya masih SMA ke bawah. Jadi itu yang sudah kuliah dan sebagainya relatif tidak ada kumpul-kumpul orang tua dan sebagainya. Itu yang kadang saya ingin menunjukkan bahwa walaupun tidak selalu bisa hadir, ya, tetapi saya tetap mencoba berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah misalnya, ya, menyampaikan ataupun hadir pada kesempatan yang lain. Karena anak kita ini kan macam-macam ini, yang laki-laki, yang perempuan relatif sense-nya lebih kuat ketika misalnya uminya tidak bisa hadir pada saat misalnya rapot komite, ya, rapot atau pertemuan komite. Karena biasanya kan dia tanya begitu, anak saya ini yang perempuan yang terakhir mungkin yang nomor 5 ya. Karena yang lain-lain kan sudah kuliah waktu saya jadi ini, sehingga tidak terlalu butuh ketemuan dengan sekolah, pihak sekolah dan sebagainya. Umi bisa datang atau tidak misalnya. Kenapa tidak bisa datang, nanti bagaimana gitu ya. Itu ada semacam kekhawatiran gitu ya. Maka saya bilang bahwa Umi sudah komunikasi dengan Ustadzah, insya Allah hari Senin nanti Umi bisa datang dari. Jadi bagaimana kita mungkin, kalau kaitan waktu tentu bagaimana kita bisa memanage anak untuk kita juga bisa berkomunikasi dengan sekolah dan sebagainya, tetap bisa terlaksana. Termasuk juga kalau di rumah misalnya sedikit apapun waktu yang kita bisa bertemu ya, maka kita coba untuk optimalkan. Maka ketika ngumpul bareng, makan bareng, itu bagian dari waktu untuk kita bisa mendengarkan aspirasi mereka. Jadi aspirasinya tidak aspirasi mereka, aspirasi mereka, ngobrol-ngobrol kita, cerita-cerita dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga kita punya grup keluarga, sehingga apapun sering disampaikan kan di situ ya, sehingga apa yang mengganjal dan sebagainya bisa
tersampaikan lewat itu. Ya. Insya Allah ya. Ini bicara tentang tadi anak ya. Nah, bagaimana dengan pasangannya? Dengan suami, dengan dia kan sama-sama tentunya memiliki kesibukan domestik di luar maupun di dalam gitu ya. Bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah sejak awal suami sudah ya berkomitmen ya. Istilahnya kita menikah dalam area yang sama, para aktivis, sehingga semuanya bisa memahami. Alhamdulillah, memahami dalam arti saya sendiri berusaha untuk menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang istri. Oke, ketika di rumah memang harus menjalankan tugas sebagai seorang istri, seorang ibu, saya lepas dari semua tanggung jawab yang di luar. Ya, jadi bahasanya kalau di dalam rumah ya kita istri dan ibu. Kalau di luar rumah baru kita adalah seorang ya anggota dewan dan sebagainya. Sehingga saya mencoba untuk bisa menyelesaikan apa yang beliau butuhkan, ya, beliau memberikan dan sebagainya, dan alhamdulillah selama ini beliau selalu mensupport ya. Kalau nggak mensupport ya, kalau nggak mensupport mungkin nggak bisa sampai sekarang. Periode kedua saling menguatkan, iya. Beliau juga guru bagi saya, sehingga kalau di rumah sering sekali kita diskusi dan sebagainya itu dari beliau. Alhamdulillah. Nah, Bu Nur Hayati sendiri sebagai duta RKI ya. Tentunya duta RKI ini kan ketika kita berbicara tentang RKI maka orientasinya selalu ketahanan keluarga. Nah, apa yang menurut Ibu sendiri selama di RKI atau setelah diangkat sebagai duta RKI ini sudut pandang Ibu berkaitan dengan ketahanan keluarga itu sendiri? Jadi apa yang menurut Ibu yang Ibu rasakan, ya, yang paling dirasakan ketika sudah menjadi duta RKI, dan juga berkaitan dengan aktivitas sebagai duta RKI itu sendiri? Kalau hari-hari ini ya, ketahanan keluarga atau ketahanan rumah tangga itu sangat diuji ya. Tidak kayak dulu waktu awal-awal saya, Bu Lili, Bu Andi sendiri menikah ya. Jadi kalau saya mendengar curhatan dari beberapa teman itu rata-rata mereka itu kekurangannya di bab komunikasi dan pengelolaan emosional. Makanya alhamdulillah tadi kalau kita mendengar dari Bu Lili, komunikasi di rumah itu betul-betul bagus ya, walaupun kalau misalnya sampai tidak sempat ketemu itu lewat HP itu masih tetap ada komunikasi. Jadi yang saya rasakan di beberapa keluarga saat ini, kalau saya lihat yang muncul itu kelemahannya di komunikasi dan pengelolaan emosi, terutama di keluarga-keluarga muda. Bahkan ya karena mungkin tuntutan ekonomi ya, jadi ya kalau bapak-bapak itu kan pulangnya itu terlalu malam saat anak-anak sudah tidur. Kemudian berangkat kerjanya saat anak-anak belum bangun kalau yang masih kecil itu. Jadi mereka kan kurang ya ketemu dengan bapaknya, bahkan ibunya juga dituntut untuk keluar kayak Bu Lili gitu. Tapi kalau alhamdulillah ada komunikasi, kemudian ada pembagian ya peran, bukan dibagi rata gitu mboten. Tapi selain dibagi ada proses saling membantu. Jadi tidak ada namanya ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, enggak. Nah disitulah pentingnya komunikasi sama-sama. Jadi kalau misalnya nyuci piring, bapak-bapak mau turun ya enggak apa-apa. Nah inilah yang kadang meringankan saya pribadi, yang mungkin akhirnya kadang kalau beliau-beliau ada yang mengeluh itu ya saya ceritakan bahwa kalau mencontoh Rasulullah itu tidak ada yang namanya ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, walaupun itu pekerjaan rumah. Makanya Bu Lili itu bisa seimbang melangkah keluar rumah itu dengan nyaman itu di situ. Nah kalau yang selama ini saya rasakan begitu. Bahkan sedikit saya cerita ya, ada kasus yang pernah saya dapat curhatan bagaimana untuk mensolusi itu. Si anak itu sampai kalau pas dalam tingkat marahnya melihat bapaknya itu punya keinginan untuk membunuh bapaknya. Nah ini kan tugas besar RKI ya dengan sekolah keluarganya,
kemudian dengan kegiatan-kegiatannya yang lain ada forum ayah yang itu nanti sebenarnya bisa ya mengedukasi masyarakat. Kita mengumpulkan mereka yang membutuhkan konsultasi itu ada di RKI begitu. Mungkin hanya sekedar curhat saja, monggo begitu ya. Jadi ada yang merasa tidak diperhatikan, wis tandeng gawe, wis mengerjakan semua pekerjaan rumah, ya tidak ada penghargaan. Padahal insya Allah ada penghargaan ya dari pihak suami. Cuman mungkin ya butuhnya agak dalam kata-kata terungkap. Iya. Ada yang ya, Nur Hayati, kita berbicara tentang RKI barangkali. Nah, untuk di RKI sendiri, sejauh mana sih sebetulnya peran RKI ya, khususnya tadi berkaitan dengan tadi Ibu ada sedikit menyinggung berkaitan dengan masalah sehat ya, khususnya kesehatan mental ya. Ya, jadi apa sih peran daripada RKI khususnya dalam menjadikan keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang tangguh, dan juga barangkali ada nggak ya kegiatan-kegiatan dari RKI sendiri yang memang bisa langsung mensupport gitu kondisi-kondisi seperti tersebut? Ya, jadi di RKI itu banyak kegiatannya, ada konsultan keluarga. Jadi konsultan keluarganya juga banyak, mulai dari konsultan pranikah, jadi sebelum nikah ya, kemudian di pernikahan itu ada rentang usianya juga, kemudian sampai nanti pada seperti saya. Bagaimana penerimaan mantu, penerimaan dengan cucu itu ada di kurikulum RKI. Jadi pendidikan sebagai nenek begitu. Betul, pendidikan sebagai nenek ya. Ada begitu. Kadang kita belum siap ya menerima anggota keluarga yang lain begitu nggih. Jadi di RKI ada konsultan keluarga. Kalau mau berkonsultasi ada di setiap daerah, di setiap DPD itu ada konsultannya. Banyak, ada 6 ya macam konsultan. Kemudian ada forum ayah. Jadi bapak-bapak atau para suami itu yang bingung mau mencari forum daripada setelah pulang kerja ke kafe gitu ya, bingung bisa masuk ke forum ayah. Di tiap juga memberi keseimbangan tadi Bu ya, peran daripada ibu dan juga ada peran ayah gitu ya. Ada ketuanya forum ayah di Jawa Timur itu. Kegiatannya hanya sekedar nongki-nongki, duduk-duduk, tapi lebih manfaat di situ curhatannya ngobrol itu terarah, keluarga. Iya, ngobrol. Jadi kalau mau curhat itu terarah. Nanti bisa diarahkan dari ketua forum ayah itu bagaimana mengelola istri, bagaimana mengelola anak, gitu ya. Diajari sampai istri belum ada ya mengelola suami. Ada Bu, ada ya? Di sekolah keluarga. Ada namanya sekolah keluarga. Kalau yang khusus ibu-ibu itu ada namanya sekolah keluarga. Itu juga menjadi bagian dari kegiatan RKI. Jadi banyak sekali kalau mau nimbrung di RKI di setiap daerah itu ada. Iya. Alhamdulillah, ternyata luar biasa ya RKI itu dalam hal memberikan dukungan ya, support khususnya penguatan daripada keluarga. Jadi edukasinya itu tidak hanya di emosional Bu. Biasanya kita mendatangkan dokter gitu ya untuk fisik ya betul. Kemudian nanti kita datangkan psikolog gitu ya. Untuk bagaimana bisa menyeimbangkan antara emosi kemudian kejiwaan, sehingga dalam pengelolaan rumah tangga ke anak-anak itu sudah dengan cara-cara baru, tidak dengan cara-cara mbah-mbahnya atau ibunya yang dulu gitu. Kekinian gitu ya. Betul, begitu Bu Andi. Ya, ini mungkin saya beralih lagi ke Bu Lili ya, sebagai anggota legislatif ya, barangkali tadi kita sudah berbicara tentang RKI sebagai bagian dari program yang diberikan oleh partai ya, khususnya DPW PKS Jawa Timur. Sejauh mana sih sebetulnya peran negara ya, dan juga bagaimana cara masyarakat untuk bisa mendapatkan akses ya, khususnya berkaitan dengan kemampuan untuk menjadikan mereka keluarga yang tangguh gitu. Iya. Kalau di Provinsi Jawa Timur ya ada DP3AK ya, salah satu dinas yang memang menaungi perempuan dan anak dan keluarga ya.
Di sana memang tidak secara khusus di dalam apa namanya melakukan sebuah kayak semacam pelatihan. Kalau karena tingkatnya provinsi, tingkat provinsi maka mereka memberikan pelatihan semacam TFT begitu ya kepada ya untuk pelatih nanti daerah yang kemudian kepada warga dan masyarakat ya. Termasuk yang kemarin kita juga membahas kaitan dengan perlindungan anak ya dan keluarga di DPRD Jatim dalam bentuk perda ya. Artinya untuk memastikan bahwa anak-anak kita utamanya yang kemarin adalah anak-anak rentan ya. Rentan itu mereka-mereka yang ditinggalkan orang tuanya ke luar negeri, PKI ya, PMI kalau sekarang, pekerja migran. Nah ya, pekerja migran. Artinya ketika ditinggalkan maka anak-anak dalam kondisi yang aman ya, aman seperti itu. Sehingga kalau kita tadi ditanyakan kaitan dengan bagaimana peran negara, tentu kaitan dengan regulasi hukumnya seperti apa, kemudian juga beberapa apa namanya skup program-program yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun terkadang memang yang sering kita keluhkan adalah program-program yang mungkin tidak tersosialisasikan dengan merata di seluruh Jawa Timur. Nah ini kan perlu daerah-daerah yang kemudian menjadi kepanjangan tangan dari program-program yang juga diberikan oleh pemerintah provinsi. Pendekatan terhadap ibu-ibu single mom misalnya dalam Putri Jawara, bagaimana apa namanya pemerintah memberikan bantuan untuk mereka bisa eksis untuk berdaya. Nah itu ada. Kemudian juga ada kegiatan katanya dengan KPM Jawara ini untuk bapak-bapak juga yang apa namanya sekarang ada tingkatan sosial yang miskin, kemudian itu adalah Decil ya, ada Decil 1, Decil 2 seperti itu yang mereka memang membutuhkan bantuan pemerintah. Nah, itu juga ada. Dan sebenarnya juga ada beberapa kegiatan dan program-program yang lain Bu Andi di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi sekali lagi memang ini masih perlu dorongan bagi kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur tentu untuk membuat mereka menyampaikan secara lebih terang benderang, lebih mensosialisasikan dengan lebih masif lagi sehingga masyarakat memang betul-betul mengetahui hak dan kewajiban ya di dalam kegiatan utamanya berkeluarga. Terkait dengan konsultasi keluarga ada juga gitu ya. Hanya yaitu tadi mereka lebih banyak pada skup memberikan pembelajaran untuk daerah-daerah ya gitu. Tapi kita sudah selalu mengingatkan untuk banyak memberikan program-program yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Ya, jadi untuk aksesnya itu sendiri kita istilahnya kalau untuk skup wilayah itu masih lebih kepada edukasinya ya untuk TFT untuk mereka-mereka yang memang akan terjun kepada warga dari di daerah. Kalau di provinsi begitu tinggal. Oh gitu. Jadi nanti ya daerah yang menginisiasi. Termasuk kalau misalnya pemerintah Kota Surabaya ini kan adanya KSH itu kan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melihat warga-warga mereka secara khusus gitu ya sebagai kader Surabaya hebat misalnya kalau di Surabaya ya kader Surabaya hebat yang mereka jalan untuk memastikan bahwa keluarga-keluarga Surabaya ini aman, mungkin kaitan dengan kesehatan, kaitan dengan apa namanya kegiatan anak balita, kegiatan apa namanya perempuan bukan perempuan apa namanya mereka yang sudah lanjut usia lansia ya dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya nih, seringkali mungkin berkaitan dengan edukasi itu kan kita seringnya menerima gitu. Nah, ketika misalnya nih ada kondisi-kondisi kasus-kasus yang tidak sehat di dalam sebuah keluarga misalnya. Nah, bagaimana sesungguhnya mereka itu harus menyampaikan gitu. Ketika misalnya membutuhkan perlindungan, membutuhkan edukasi secara langsung. Nah, itu bagaimana mereka harus menyikapi, khususnya misalnya untuk keluarga-keluarga atau masyarakat-masyarakat yang dalam tanda kutip tidak sehat gitu di dalam kehidupan keluarganya. Kalau saya secara ini belum melihat memang ya yang memang menangani secara khusus ini ya lebih banyak kepada lembaga-lembaga tapi rata-rata lembaga swasta ya yang kemudian memberikan bantuan-bantuan ini. Kayak keluarga biasanya misalnya ke apa namanya
ke pengadilan ya, langsung pengadilan agama. Di sana biasanya akan kalau ada Masuk proses permasalahan, gitu ya, proses. sebenarnya tidak langsung proses juga. Di pengadilan agama itu pun sebenarnya ada sebuah mediasi, ya, sehingga mereka bisa kemudian kembali rukun. Kan di sana ada konsultan keluarganya juga, ya, sehingga tidak langsung kemudian diputus cerai ataupun dan sebagainya, ya. Kali ketika misalnya ada permasalahan dalam keluarga, biasanya nih yang paling sering terkena dampaknya itu adalah kaum ibu. Nah, kira-kira ini bagaimana sebetulnya bentuk yang bisa diakses barangkali berkaitan dengan kondisi ibu tadi ini ketika mereka sedang memiliki masalah tadi? Saya belum melihat ya secara khusus begitu ya. Mungkin karena saya di tingkat Jawa Timur ya. Iya. Jadi kalau di tingkat provinsi itu kaitan dengan regulasinya mungkin lebih banyak begitu. Sementara kemudian yang harus bergerak itu kebanyakan di tingkat kota yang memiliki warga. Jadi kegiatan-kegiatan di kota Surabaya, kalau saya memang lebih banyak melihat dari dengan pemerintah daerah dan pemerintahan di desa barangkali ya, itu sudah ada akses untuk ini nggak Bu, misalnya konsultasi keluarga untuk wilayah untuk di Surabaya desa. ya. Di Surabaya saya juga tidak melihat secara ini. Kalau dari 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 pemerintah ya, kebanyakan masih saya lihat lembaga-lembaga. Ya, masih lembaga gitu ya. Berarti, sebenarnya yang diberikan oleh RKI ini sudah sangat membantu sekali, saya kira. Tadi bisa menjadi rekanan yang baik ya dengan betul dengan Dinas Perempuan dan Keluarga, sehingga kita bisa memberikan kesempatan bagi warga yang memang memiliki kasus-kasus. Ya, jadi ketika misalnya mereka punya masalah nih ya, dalam tanda kutip ya Bu ya, dalam masalah kan banyak jenis ya, bisa jadi berkaitan dengan anak, antar pasangan, tetapi biasanya ketika hal ini menjadi masalah itu dampaknya kan biasanya paling banyak ibu nih. Nah, barangkali mungkin dari RKI sendiri nih, barangkali sebagai Rumah Keluarga Indonesia kan. Nah, kira-kira peran apa nih yang paling banyak bisa diberikan untuk masyarakat khususnya? Iya, sebelum yang bisa diakses langsung gitu misalnya. Mungkin kita kerjasama dulu ya dengan kalau setingkat desa mungkin bisa kita langsung ke Pak Lurah atau Kepala Desa, atau mungkin kalau bisa kita masuk, mungkin kita punya kedekatan emosi ya dengan tetangga kita tadi, kita bisa langsung masuk ke beliau memberikan edukasi gitu. Kalau beliau menjadi anggota RKI itu lebih enak, jadi kita bisa memberikan pendampingan ya, curhatan-curhatan beliau. Jadi kita didampingi langsung begitu, kita arahkan, kita berikan solusi begitu dari masalah keluarganya itu bagaimana. Paling tidak biasanya ya kalau orang punya masalah itu didengarkan dulu curhatannya, itu kan beliau sudah merasa lega dadanya. Nah, setelah itu baru kita buka untuk mengedukasi ke hal-hal yang lain begitu, dengan harapan terselamatkan keluarganya. Artinya RKI itu melakukan sebuah program pendampingan untuk kondisi-kondisi khusus ya, yang berkaitan dengan ketika misalnya ibu-ibu, para ibu dalam hal ini itu memiliki masalah gitu ya. Karena di RKI itu kan ada yang namanya konsultan ya, konsultan keluarga. Nah, konsultannya itu dibagi macam-macam. Ada konsultan untuk anak-anak, ada konsultan untuk anak remaja, ada konsultan untuk keluarga begitu. Jadi kalau mau dipenuhi semua itu ada gitu ya. Tinggal kalau misalnya belum ada ya kita buat satu saja konsultan begitu di tingkat daerah. Nah, beliau nanti sama dengan Bu Lili programnya, beliau diikutkan untuk menjadi di kegiatan TFT ya. Kemudian beliau nanti pulang ke daerah bisa menjadi konsultan keluarga. Nah, harapannya beliau nanti yang bisa memberikan edukasi ke masyarakat, bab keluarga dan sebagainya. Bahkan kalau ada yang bermasalah seperti itu bisa memberikan pendampingan. Ya, terima kasih Ibu Nur Hayati, luar biasa ya ternyata aktivitas RKI gitu ya.
Dan itu sudah teraplikasi ya di kalangan masyarakat khususnya Jawa Timur ini. Insya Allah. Iya, Bu Andi, ngapunten, saya berikan ini tadi saya coba menengok lagi kegiatannya di Surabaya. Ada namanya ternyata Puspaga ini, Ya, salah ya. satu lembaga yang memang dibuat untuk melayani konseling, termasuk konseling. Iya. Apa namanya? Ini namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang memang Itu, ada di bawah. inisiasinya siapa? Dari pemerintah, ya dari DP3 APPKB, DPK. ya. Jadi semacam dinas pemberdayaan perempuan di kota, di tingkat kota. Itu Dan khusus Kota Surabaya. Kota Surabaya, khusus Kota Surabaya. Saya kurang tahu apakah termasuk di Tulungagung sudah ada mungkin Bu Nur. Kalau DP3A biasanya per kabupaten kota ada. Per kabupaten kota ada. Maksudnya apakah di setiap kota atau kabupaten itu ada semacam puspaga itu, begini atau ya saya itu kurang tahu. maksudnya belum ini ya. Hanya Artinya kalau di kalau Surabaya misalnya di situ menyampaikan konsultan gitu ya, konsultasi secara langsung bisa juga gitu. Bisa. Ya. Tadi dia menangani ya permasalahan yang mirip dengan apa yang disampaikan di RKI tadi. Jadi saya kira kalau misalnya RKI juga bersinergi ya, berkolaborasi, itu pas banget, pas banget dengan Puspaga Ya, ini. mungkin bisa sebagai suatu jalan untuk bisa mengefektifkan ya, betul. dalam hal Kerja-kerja kerjasama RKI. ya, menjalin kerjasama tadi. Nah, ini kita pada sampai pada segmen yang terakhir ini. Ya, ini berkaitan dengan pesan reflektif ya, barangkali berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu ibu yang sehat, bahagia akan melahirkan keluarga tangguh. Nah, saya bertanya dulu dari Bu Lili ya, mungkin apa sih pesan ibu untuk para perempuan ya, dan juga khususnya ibu yang istilahnya menjalani banyak peran ya di dalam kehidupan mereka, apakah sebagai peran domestik ya, kemudian juga peran keluar ya, dan juga bisa jadi banyak peran-peran lain, mungkin sebagai peran juga sebagai kepala keluarga ya, dan sebagainya. Silakan Bu. Iya, menjadi seorang ibu atau istri sekaligus memiliki peran di luar tentu bukan berarti kemudian mengabaikan apa yang ada di dalam rumah, kewajiban domestik. Maka peran kita untuk kemudian bisa keluar adalah ketika kita sendiri juga sudah mampu untuk melakukan semacam pengkondisian di dalam domestik kita. Maka mudah-mudahan bekalan untuk senantiasa kuat secara fisik, kuat secara mental, sehat tadi ya, kuat secara semuanya ruhiyah tentu juga itu penting ya. Perlu untuk kita persiapkan sebelum kita memutuskan untuk juga berkiprah di luar. Insya Allah itu mudah-mudahan ya Allah senantiasa menjaga niat kita, niat baik kita, karena sesungguhnya dalam rengkuhan kita adalah keluarga, tetapi di pundak kita adalah tanggung jawab terhadap umat. Maka kita harus bisa menyelaraskan keduanya, insya Allah. Ya, kalau saya terakhir Bu Nur Hayati, mungkin pesan ya bagi kita semuanya, khususnya untuk seluruh keluarga dan juga khususnya kaum ibu, bagaimana sih agar mereka itu betul-betul peduli dengan kesehatan dan kebahagiaan seorang ibu? Kesehatan bagi seorang ibu itu penting sekali. Jadi kepedulian itu sangat dibutuhkan ya. Karena ibu-ibu itu kadang tidak peduli dengan kesehatan beliau sendiri, pedulinya dengan kesehatan anaknya. Maka seperti yang saya alami sendiri, di usia, tidak usah menunggu tua ya, di usia 30 atau 40 tahun ya maksimal ke atas, itu harus sudah mulai menjaga kesehatan fisik. Jadi jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga pola olahraga, dan jaga pola gaya hidup. Nah, ini yang sekarang menjadi beban kita ya, gaya hidup. Ini yang membuat akhirnya kita tidak sehat secara fisik itu di situ, dan efeknya juga pada mental ya, tidak bahagia karena tuntutan gaya hidup. Kemudian bahagia, maka bahagiakanlah diri sendiri. Jangan menunggu untuk dibahagiakan orang lain. Jadi bahagiakan diri sendiri. Betul ya, bahagiakan diri sendiri. Jadi
harus ada waktu untuk membahagiakan diri sendiri dalam 24 jam agar kita tetap bisa bahagia dan kemudian bisa sukses mengelola keluarga kita. Tadi menjadi keluarga yang tangguh ya. Karena kalau bahagia menunggu dari orang lain tidak akan pernah datang bahagia itu. Insya Allah bahagia itu muncul sebenarnya dari diri kita sendiri. Gitu, Bang. Ya, sangat menginspirasi kedua ibu kita pada hari ini ya. Dari obrolan ini kita dapat sangat banyak sekali hikmah dan juga inspirasi yang tentu saja akan memberikan ketangguhan ya dari keluarga-keluarga Indonesia. Kita juga pada hari ini dari BPK PKS khususnya program unggulan yaitu RKI Rumah Keluarga Indonesia membawa kepada kita sebuah gagasan dan inspirasi yang tentunya akan senantiasa menjadikan keluarga-keluarga Indonesia itu menjadi keluarga yang tangguh. Keluarga-keluarga yang tangguh atau keluarga Indonesia yang tangguh pada dasarnya tidak didapat dari gedung-gedung yang tinggi. Akan tetapi keluarga yang tangguh didapat dari rumah-rumah yang penuh dengan kehangatan, cinta, dan semuanya akan bisa kita dapatkan dari seorang ibu yang sehat dan bahagia. Demikian podcast dari BPK PKS Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.